Asal-usul ilmu komunikasi itu sendiri sebenarnya sudah tampil sejak zaman Yunani kuno yang digagas oleh Aristoteles. Secara komunikasi pada mulanya hanya merupakan suatu cara atau upaya manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Nah, upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Menurut Laswell, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media untuk menghasilkan efek tertentu. Komponen-komponen komunikasi. Laswell menyatakan bahwa dalam proses komunikasi harus dapat menjawab pertanyaan who say what, in which channel, to whom, and what with effect. Yang pertama yaitu who, siapa. Berarti siapa sih yang menjadi komunikator atau siapa sih yang menjadi pembicara pertama. Yang kedua yaitu say what atau pesan apa sih yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu in which channel atau saluran apa sih yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Yang keempat yaitu to whom, kepada siapa. Ini berarti sasaran atau komunikan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu what with effect atau efek yang akan timbul dari akibat yang timbul setelah pesan tersebut disampaikan kepada komunikan. Selanjutnya yaitu proses terjadinya komunikasi. Di tahap pertama ada penginterpretasian. Proses komunikasi sejak motif komunikasi muncul hingga akal budi komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang ia pikir dan ia rasakan ke dalam pesan. Proses penerjemahan disebut dengan interpretasi. Yang kedua ada tahap penyandian. Di tahap ini masih terjadi di dalam diri komunikator. Berawal sejak pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Proses ini disebut dengan encoding atau penyandian. Selanjutnya yaitu tahap pengiriman. Terjadi saat komunikator melakukan tindak komunikasi. Pengiriman lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah yang berfungsi sebagai alat transmitter atau alat pengiriman pesan. Selanjutnya yaitu perjalanan. Proses komunikasi ini antara komunikator dengan komunikan. Bab yang ketiga yaitu fungsi komunikasi. Yang pertama ada fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial sebagai sarana untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk keberlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan terhindar dari tekanan. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi ekspresif. Fungsi komunikasi ekspresif ini untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan terutama melalui komunikasi nonverbal. Yang ketiga ada fungsi komunikasi ritual. Fungsi komunikasi ritual ini terbentuk dari suatu budaya atau adat istiadat yang timbul menjadi kebiasaan. Seperti suatu komunitas yang sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun atau sepanjang hidup, yang disebut oleh para antropolog sebagai rites of passage. Dalam acara-acara itu, orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Yang keempat, ada fungsi komunikasi instrumental, yang memiliki tujuan umum untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, serta mengubah perilaku untuk melakukan tindakan dan juga untuk menghibur. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Ada 12 prinsip komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Ada lambang, ikon, dan sinyal, yaitu simbol yang disepakati secara bersama-sama. Yang kedua ada setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap tindakan selalu memiliki makna yang berbeda-beda, tergantung sudut pandang. Yang ketiga ada dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi merupakan suatu isi atau muatan apa yang kita bicarakan. Sedangkan dimensi hubungan adalah cara kita menyampaikan sesuatu, biasanya tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Yang keempat, berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Ada terbuka atau sadar, ada tertutup atau sekedar berhenti pada saat merespon, ada tak sadar atau otomatis dan sudah terlatih. Serta ada biologis atau rasa deg-degan. Yang kelima yaitu konteks ruang dan waktu. Suasana psikologis mempengaruhi keadaan, jadi kita harus tahu timing yang pas untuk berkomunikasi. Yang keenam, prediksi peserta komunikasi. Kita dapat meramalkan respon atau feedback komunikan. Yang ketujuh, bersifat sistematik. Internal kita akan mempengaruhi simbolik-simbolik apa yang akan kita ucapkan. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Yang kesembilan, bersifat non-seksuensial. Komunikasi itu tidak menitik beratkan dua arah, tidak ada yang miskomunikasi.
Yang ke-10 bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional, yaitu setiap proses ada pertukaran, ada encoding dan decoding. Yang ke-11 yaitu bersifat irreversible, komunikasi yang kita ciptakan tidak dapat ditarik kembali. Kita harus menyaring seefektif mungkin ucapan agar kita mendapat feedback yang sebaik mungkin. Dan yang terakhir yaitu komunikasi tidak menyelesaikan masalah. Komunikasi harus ditepati agar tidak menyelesaikan suatu masalah tertentu. Selanjutnya yaitu hambatan-hambatan komunikasi. Ada 3, yang pertama yaitu teknis, yang kedua ada semantik, yang ketiga ada perilaku atau manusiawi. Yang pertama kita membahas hambatan teknis. Hambatan teknis disebabkan dari berbagai faktor. Yang pertama ada kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi, penguasaan teknik dan metode komunikasi yang tidak sesuai, serta kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Yang kedua yaitu hambatan semantik. Hambatan semantik terjadi apabila ada kesalahan dalam penafsiran, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Yang ketiga ada hambatan perilaku atau hambatan ke manusia. Hambatan yang disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku baik dari komunikator maupun komunikan. Hambatan perilaku tampak dalam berbagai bentuk. Selanjutnya yaitu persepsi komunikasi. Persepsi merupakan suatu proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita. Dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Ada 2 jenis persepsi. Yang pertama yaitu persepsi objek. Persepsi objek sesuai namanya akan merespon melalui lambang-lambang fisik yang tak bergerak dan menanggapi sesuatu dari luar diri. Yang kedua ada persepsi sosial. Persepsi sosial adalah suatu pesan melekat atau memberikan makna kepada informasi sensori yang diterima seseorang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor persepsi. Ada faktor persepsi internal dan faktor persepsi eksternal. Faktor persepsi internal meliputi pengalaman, kebutuhan, penilaian, ekspektasi, dan pengharapan. Sedangkan faktor persepsi eksternal meliputi tampak luar, sifat-sifat stimulus, dan situasi lingkungan. Selanjutnya yaitu kegagalan persepsi. Kegagalan persepsi dapat disebabkan oleh kesalahan atribusi, efek halo, stereotip, dan prasangka. Berikut ini adalah proses terjadinya persepsi. Persepsi diawali dengan adanya sensasi, sehingga menimbulkan persepsi dan menghasilkan sebuah opini. Persepsi memiliki sifat yaitu dugaan, evaluatif, konstekstual, pengalaman, dan selektif. Selanjutnya, kita akan membahas 2 cara komunikasi. Yang pertama yaitu kita akan membahas komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan atau biasa disebut dengan komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Selanjutnya, bahasa memiliki fungsi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, bahasa sebagai sarana untuk mengungkapkan sasaran atau emosi kita. Yang kedua, bahasa lahir dari budaya atau kondisi masyarakat sekitar. Yang ketiga, bahasa sebagai sarana pertukaran informasi. Serta yang terakhir yaitu bahasa berguna sebagai perluasan budaya. Selanjutnya kita akan membahas gaya bicara verbal. Ada 2, low context dan high context. Low context atau konteks rendah adalah pesan yang disampaikan secara verbal atau eksplisit. Gaya bicara ini bersifat langsung, lugas, dan terus terang. Yang kedua ada high context atau konteks tinggi. Kebanyakan pesan bersifat implisit, tidak langsung, dan tidak terus terang.
Setelah ini kita akan membahas komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal bisa menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah atau gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama ada repetisi, yaitu mengulangi maksud komunikasi verbal. Yang kedua ada substitusi, berfungsi sebagai solusi dalam mengatasi hambatan bahasa. Yang ketiga ada komplimen, yaitu melengkapi serta memperkaya makna pesan verbal. Yang keempat ada kontradiksi, berfungsi sebagai humor atau sindiran. Sebagai contoh, seseorang memuji prestasi orang lain sambil mengolok-olok. Selanjutnya yaitu bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama ada gestur. Gestur atau gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Gestur yang sering digunakan misalnya seperti melambai, menunjuk, dan menganggukkan kepala. Yang kedua ada penampilan. Penampilan seperti warna, pakaian, dan gaya rambut juga dianggap sebagai salah satu alat komunikasi nonverbal. Penampilan bisa menentukan cara pandang dan reaksi seseorang terhadap orang lain, karena penampilan merupakan salah satu hal yang paling bisa dilihat pertama kali. Yang ketiga ada sentuhan. Yang ketiga ada sentuhan. Sentuhan bisa digunakan untuk mengomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, dan simpati. Yang keempat ada artefak. Suatu benda, objek, atau gambar juga bisa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara nonverbal yang disebut dengan istilah artefak. Selanjutnya yaitu simbol dan warna. Komunikasi visual merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan gambar, grafik, warna, lambang, ataupun simbol. Misalnya dalam proyek, digunakan juga beberapa warna untuk menunjukkan keterangan yang berbeda-beda. Misalnya warna kuning untuk proyek yang sesuai target jadwal, warna hijau yang lebih cepat, dan merah untuk yang mengalami keterlambatan. Simbol, gambar, serta lambang unik yang diharapkan dapat menyampaikan sesuatu secara visual dengan cepat dan tepat. Yang terakhir yaitu diam. Sikap diam merupakan kode nonverbal yang mempunyai arti. Yang terakhir yaitu diam. Sikap diam merupakan kode nonverbal yang mempunyai arti. Diam tak semata-mata mengandung arti bersikap negatif, tapi bisa juga melambangkan sikap positif. Dan yang terakhir, kita akan membahas perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal lebih condong menggunakan kata-kata dan bahasa dalam menyampaikan pesan, sedangkan komunikasi nonverbal lebih condong menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan presentasi saya. See you and bye-bye.